Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari DPR RI, khususnya Komisi 2 DPR RI terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025, yaitu DPR RI beri rekomendasi baru untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Masa kerja segini disarankan bisa lulus tanpa tes. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Proses penataan tenaga honorer hingga pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2025 belum sepenuhnya tuntas. Meski pemerintah telah membuka seleksi P3K tahap 2, banyak tenaga honorer yang masih belum berhasil lolos seleksi. Bahkan beberapa tenaga honorer dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sejak seleksi administrasi. Mengacu pada keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pemerintah menawarkan skema P3K paruh waktu sebagai solusi bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi. Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari para honorer yang merasa sudah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status. Selanjutnya, mengenai aspirasi dan tuntutan honorer. Keluhan dan aspirasi para tenaga honorer terus mengemuka melalui aksi damai pada tanggal 3 Februari 2025 serta rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama DPR RI. Di sana, para tenaga honorer menyampaikan tuntutan mereka agar diberikan afirmasi khusus berdasarkan masa pengabdian. DPR RI, khususnya Komisi 2 DPR RI, terus mengawasi dan mendorong solusi terbaik untuk penyelesaian masalah ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengusulkan agar tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari 10 tahun diangkat menjadi P3K tanpa harus melalui tes. Dede beralasan tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun memiliki pengalaman dan pengabdian yang layak dihargai. Kalau dia sudah lebih dari 10 tahun, masa baktinya harus jadi pertimbangan. Mereka telah mengorbankan banyak hal, ujar beliau. Dia juga menekankan bahwa pengecualian bisa dilakukan bagi tenaga honorer yang baru bekerja beberapa tahun.
Kalau dia baru bekerja, boleh diberi kesempatan untuk mengulang tes. Tapi kalau yang sudah tua dengan masa pengabdian panjang, menurut saya jangan dijadikan patokan gagal hanya karena tes, tambah beliau. Selanjutnya, fokus pada guru honorer. Dede Yusuf menyoroti khususnya guru honorer yang telah mengajar selama bertahun-tahun. Beliau menilai guru yang sudah lama mengajar lebih memahami praktik pembelajaran dibandingkan guru yang baru lulus. Guru yang sudah 10 tahun mengajar pasti lebih paham dibandingkan yang baru lulus, pungkas beliau. Selanjutnya, soal rekomendasi DPR kepada pemerintah. DPR RI telah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah berupa afirmasi masa kerja bagi tenaga honorer. Honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun diharapkan bisa diangkat tanpa tes. Sementara tenaga honorer yang belum memenuhi masa pengabdian tersebut dapat diberikan kesempatan mengikuti seleksi ulang. Meskipun demikian, rekomendasi ini masih berupa usulan dari DPR. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Pemerintah diharapkan segera memberikan solusi konkret agar masalah tenaga honorer bisa diselesaikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengharuskan penataan tenaga honorer selesai paling lambat Desember 2024. Semoga saja apa yang diaspirasikan atau yang diusulkan oleh DPR RI, Komisi 2 DPR RI akan direalisasikan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB agar para tenaga honorer yang sudah mengabdi lama mendapatkan keadilan untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari DPR untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025, yaitu DPR berikan rekomendasi baru pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Masa kerja segitu disarankan bisa lulus tanpa tes. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.